Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita akan selesaikan pembahasan risalah atau kutaib yang berjudul Thamaratul Ilmi Al-Amalu. Buah ilmu adalah amal, atau kiat-kiat agar ilmu berbuah amal, karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Kita sudah bahas 9 poin ya, 9 perkara. Berarti tinggal 1 perkara lagi ya. Malam ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kita sempurnakan, kita tuntaskan. Perkara pertama Ana sebutkan secara cepat saja ya. Yang pertama yaitu al-ilmu wal amalu maqsudul khalqi. Bahwa ilmu dan amal merupakan maksud dan tujuan Allah menciptakan kita. Yang kedua, al-'abdu mas'ulun an ilmihi madza 'amila bihi. Ya, setiap hamba itu akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya tentang ilmunya, dia amalkan untuk apa. Yang ketiga, wa'idun wa tahdidun liman la ya'malu bi'ilmihi. Ancaman yang cukup berat bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Al-amru rabi', yang keempat, al-amalu sababun lidukhulil jannati. Amal merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Al-khamis, yang kelima, musara'atus salaf lil ilmi bil amal. Ya, betapa respek dan cepatnya, responsifnya para salafus saleh dalam mengamalkan ilmu mereka. Ya. Yang keenam, musara'atu wa mubadaratus salaf ila tarkil manhiyat. Sebaliknya ya, apabila mereka dilarang tentang maksiat atau manhiyat, mereka pun segera meninggalkannya. Al-amru sabi', yang ketujuh, al-amalu sababun li thabatil ilmi wa rusukhihi. Amal merupakan sebab kokohnya ilmu dan kuatnya ilmu. Al-amru tsamin, perkara yang ke-8, yang pekan lalu kita bahas yang ke-8 dan 9 ya, 2. Al-amalu bil ilmi ablaghu fid da'wah. Bahwasanya pengamalan ilmu itu lebih efektif dalam berdakwah. Ya, artinya sudah kita jelaskan waktu itu bahwa enggak perlu orang banyak ceramah sana sini tapi dia tidak mengamalkan ilmu, cukup dia amalkan ilmunya, itu sudah merupakan dakwah itu sendiri. Al-amru tasi', yaitu su'alullahil i'anata 'alal 'amali bil ilmi ya.
Jangan lupa juga bahwa senantiasa minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita ditaufik, dimudahkan untuk mengamalkan ilmu kita. Dan sekarang pada malam ini kita sempurnakan amrul ashir, yaitu perkara yang ke-10, bahwa dhammu man la yashtaghilu bil ilmi, ya. Bahwa orang yang tidak menyibukkan atau mengamalkan ilmunya, ini orang yang tercela. Ya. Disebutkan di dalam kitab oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu ta'ala, dhammu man la yashtaghilu bil ilm, tercelanya orang yang tidak menyibukkan diri dengan amal. Ya, artinya tentu setelah dia berilmu, ya. Anna as-salafa rahimahumullahu warada anhum nuqulun kathiratun jiddan fi dhammi man la yashtaghilu bil amal. Ya, para salaf, para pendahulu kita yang saleh rahimahumullah, telah datang dari mereka penukilan, ya, riwayat-riwayat athar yang banyak sekali tentang tercelanya orang yang tidak menyibukkan diri dengan beramal saleh. Wala ya'tani bil amal, ya, tercelanya orang yang tidak perhatian terhadap amal. Ya, padahal maksudnya dia sudah berilmu, ya, sudah tahu. Min dzalika, di antaranya, ya, perkataan, mulai dari perkataan sahabat yang qaulu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mathalu ilmin la yu'malu bihi kamathali kanzin la yunfaqu minhu fi sabilillah azza wa jalla. Perumpamaan ilmu yang tidak diamalkan, ini perumpamaannya bagaikan kanz, yaitu, ya, sekumpulan atau perbendaharaan harta yang tidak pernah diinfakkan sedikit pun fi sabilillah azza wa jalla. Ya. Jadi ilmu dikumpulkan terus, numpuk, tapi tidak pernah disalurkan. Ini tidak ada manfaatnya, bagaikan harta yang ditumpuk terus, tidak pernah dikeluarkan fi sabilillah, yang nantinya bakalnya akan menyiksa pemiliknya sendiri pada hari kiamat. Wa su'ila al-Imam Ahmad an rajulin yaktubul ahadits fa yukthir. Dan al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya tentang seseorang yang banyak menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau menjawab, yang bagi an yukthir al-amal bihi ala qadri ziyadatihi fi talab. Ya, seharusnya dia imbangi juga dengan banyaknya beramal, disesuaikan dengan kadar penambahan ilmunya ketika dia talabul ilmi. Ya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, subulul ilmi mithlu subulil ma, ya, jalan-jalannya ilmu itu seperti jalan-jalannya harta. Innal mala idza izdadat zakatuh. Harta itu kalau bertambah, ya berarti zakatnya juga bertambah besar. Ya, kan nisab zakat itu ada batasan minimalnya, ya. Nah, misalkan orang sudah punya 85 gram emas, satu haul dia tidak berkurang uangnya. Ya, 85 gram, ya berarti kalau 1 gramnya 1 juta, berarti 85 juta. Tentu yang uangnya 100 juta, zakatnya berbeda dengan uangnya yang 1 miliar. Makin apa berarti zakatnya? Makin besar, makin banyak. Begitu pula ilmu. Maksudnya, ilmu semakin banyak dimiliki oleh seseorang, berarti amalannya juga makin banyak, ya, makin dituntut untuk banyak beramal. Qala al-Khatib, al-Imam al-Khatib al-Baghdadi juga mengatakan rahimahullah, kama la tanfa'ul amwalu illa bi infaqiha. Sebagaimana harta itu tidak bermanfaat kecuali dengan diinfakkan, kadzalika la tanfa'ul ulumu illa liman 'amila biha. Demikian pula ilmu tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang yang mengamalkannya. Wa ra'a wajibatiha, dan memperhatikan kewajiban-kewajibannya. Ya. Falyandur ibru'un li nafsihi, maka hendaknya seorang melihat dirinya, ya, mengecek dirinya. Sudah sejauh mana ilmunya, sejauh itu pula amalannya.
wal yaktanim waqtahu, dan hendaknya dia gunakan waktunya, sibukkan dengan ilmu, dengan amal saleh. Fa inna thuwa'a bima'na al-mathwa qalil. Ya, karena zaman kita tinggal ini sedikit, ya, sebentar maksudnya di dunia ini. Al-thuwa itu mathwa, maksudnya zaman atau waktu kita tinggal di dunia ini sebentar. Warrahilu qarib, sementara perjalanan ke dunia berikutnya, ke alam berikutnya itu sudah dekat. Wattariqu makhuf, dan jalan menakutkan. Wal-iqtiraru ghalib, dan hal-hal yang menipu ini banyak. Ghalib, ya, sering terjadi, mendominasi kehidupan seseorang. Wal khataru azim, dan bahaya hidup seseorang itu besar. Artinya kalau kita nggak waspada dengan ilmu dan amal saleh kita, pasti kita tertipu, terlena. Wan naqidu basir, naqid yaitu yang selalu mengkritik dan, ya, menilai. Basir, ya, melek terus, artinya jangan sampai kita, ya, terpancing. Wallahu ta'ala bil mirsad, dan Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi. Wa ilaihil marji'u wal ma'ad, dan kepadanya lah tempat kembali kita semua. Lalu beliau bawakan ayat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal sebesar dzarrah, ya, yaitu biji sawi, ya, biasanya diterjemahkan berupa kebaikan, dia akan lihat, dia akan dapatkan itu balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya juga yang beramal buruk, dia akan melihat dan mendapatkan balasannya. Ini perkataan Imam Khatibul Baghdadi, ya, dalam kitab, yakni al-iqtida', yang maksudnya iqtida'ul ilmil amal. Iqtida'ul ilmil amal, konsekuensi ilmu adalah amal. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, dan berkata Imam al-Hasan al-Basri, ya, seorang tabi'i yang masyhur, beliau juga mengatakan, unzilal Qur'an liyu'mala bihi. Sebetulnya Al-Quran diturunkan itu untuk diamalkan. Tapinya fattakhadhan nasu tilawatahu amalan. Orang malah menjadikan sekedar membacanya itu sebagai amal. Ya, Al-Quran memang dibaca juga, dihafalkan, tapi bukan itu pengamalan itu. Tapi Al-Quran itu, ya, diamalkan, dipraktekkan, ya, difahami, kemudian, ya, selain dibaca dan dihafalkan, dipraktekkan, itu maksudnya. Tapi kata Imam Hasan al-Basri, tapi orang-orang menjadikan sekedar tilawah itu sebagai apa? Amal. Dzakarahu Ibnu Jauzi fi Talbis Iblis. Al-Imam Ibnu Jauzi juga menyebutkan dalam kitab Talbisu Iblis, ya, Talbis Iblis itu, ya, kerancuan yang dibuat oleh iblis. Waqal, dan beliau mengatakan, Al-Imam Al-Jauzi, yakni maksudnya menafsirkan perkataan Al-Hasan al-Basri di atas, maksudnya adalah annahum ikhtasaru ala tilawah. Ya, orang-orang hanya sekedar membatasi diri bahwa Quran itu cuma dibaca saja, ditilawahi saja. Wa tarakul amala bihi, dan mereka meninggalkan pengamalannya. Nah, ini yang tercela. Ya. Kalau baca saja dan menghafal saja tidak diamalkan, tercela, bagaimana yang tidak baca juga dan tidak hafal Al-Quran juga? Apa yang mau diamalkan? Wa qala rajulun li Ibrahim ibn Adham, dan seseorang ada yang berkata kepada Al-Imam Ibrahim bin Adham, salah satu ulama salaf di abad kedua Hijriah, abad kedua atau ketiga Hijriah, ya. Qala Allah Ta'ala, ya. Jadi orang tersebut bertanya kepada Imam Ibrahim bin Adham, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Ini kan kata Allah ini. Dan tidak mungkin Allah menyelisihi apa? Janji. "Ud'uni astajib lakum." Kata Allah, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan kalian. Lalu kata orang tadi, "Fama baluna nad'u fala yustajabu lana." Kenapa ya kita
banyak sering berdoa tapi tidak dikabul-kabulkan. Ya. Apakah Allahnya yang menyelisihi janji atau bohong? Alhamdulillah ya. Tentunya tidak. Maka kata Imam Ibrahim bin Adham, faqala lahu Ibrahim min adli khamsati asya. Itu sebabnya 5 perkara. Sebabnya 5 perkara. Apa yang pertama? Kalau laki-laki tadi bertanya lagi, wa ma hiya, apa itu? Qala araftumullaha falam tu'addu haqqahu. Kalian mengenal, mengetahui Allah, tapi kalian tidak menunaikan haknya. Maksudnya tidak pada bertauhid dengan benar, ya, tidak pada ikhlas dengan murni. Ini yang pertama. Yang kedua, wa qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bima fihi. Nah ini, kalian baca Quran tapi tidak mengamalkan apa yang ada di dalamnya, makanya nggak dikabulkan doa kalian. Yang ketiga, wa qultum nuhibbur rasul sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian mengaku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi justru kalian meninggalkan sunnahnya. Yang keempat, wa qultum nal'anu iblisa wa ata'tumuh. Kalian mengaku bahwasanya kami melaknat iblis, tapi kalian justru malah mentaatinya. Wal khamisah, dan yang kelima, taraktum uyubakum wa akhadtum fi uyubin nas. Kalian tinggalkan aib-aib kalian sendiri, tapi kalian malah sibuk membicarakan aib-aib orang. Nah, ini 5 perkara yang membuat doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang barangkali mungkin salah satu dari 5 ini kita masuk ke situ ya. Subhanallah ya. Yang mana ya, koreksi masing-masing saja. Makanya susah diapakan doanya dikabulkan ya. Ini ada dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih ya, karya Imam Abdul Bar. Kemudian waqala Sufyan ats-Tsauri, ya, diriwayatkan juga dari Imam Sufyan ats-Tsauri, beliau mengatakan rahimallahu Aba Hazim. Semoga Allah merahmati Abu Hazim. Abu Hazim di situ di footnote maksudnya adalah Imam Salamah bin Dinar Al-A'raj, ya, seorang perawi hadis yang ahli ibadah juga. Semoga Allah merahmati Abu Hazim. Qal, ya, beliau mengatakan radiyan nasul yawma bil ilmi wa tarakul amal. Orang-orang sekarang ridho dengan banyaknya ilmu yang dia miliki, tapi mereka meninggalkan amal. Jadi ngumpulin ilmu saja ya. Harusnya ketika ilmu banyak, sekali lagi amalan pun makin apa? Banyak. Wa qala Malik bin Dinar, berkata Imam Malik bin Dinar, ya, innal 'abda idza talaba al-'ilma lil 'amali kasarahu 'ilmuhu. Ya, sesungguhnya seorang hamba itu kalau mencari ilmu dengan tujuan yang benar ya, untuk diamalkan, maka ilmunya itu akan membuatnya rendah hati. Ilmunya itu akan membuatnya tawadhu. Tapi sebaliknya, wa idza talabahu li ghairi dzalika izdada bihi fujuran aw fakhran. Kalau dia menuntut ilmu untuk selain diamalkan, maka yang terjadi adalah dia makin fajir, makin pelaku maksiat, dan makin sombong. Dan itu yang terjadi ya. Kebanyakan orang makin bertambah ilmu, makin apa? Sombong. Kenapa? Ya karena kurang amalnya, nggak seimbang, tidak ya satu garis lurus ya. Harusnya kan perbandingannya itu garis lurus ya. Amal banyak, ilmu banyak, amal juga banyak. Itu seharusnya. Tapi kalau kebalikan ya maka jomplang, akhirnya sombong. Wa qala Abdullah bin Mu'taz, Al-Imam Abdullah bin Mu'taz mengatakan, ilmun bila amalin kasyajaratin bila thamarah. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Ya, kurang bermanfaat. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, ilmul munafiqi fi qawlihi wa ilmul mu'mini fi amalihi. Ilmunya orang munafik itu hanya sebatas ucapannya saja,
Sementara ilmunya orang beriman itu terlihat di amalannya. Ya. Yang munafik kan ngomong saja ya, bicara, mengaku, mengklaim fi qaulihi, di lisan dan di ucapannya saja, sementara ilmu mukmin, ilmu seorang mukmin ya di amalihi, pada amalannya. Wa qala Ma'rufun Al-Karkhi. Di sini banyak ya penukilan dari para salaf, sengaja dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq, tentang bagaimana mereka menyibukkan diri mereka dengan amal ketika mereka sudah berilmu. Idza aradallahu bi'abdin khairan fatahalahu babal amal. Apabila seseorang hamba Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan bukakan baginya pintu amal. Wa aghlaqa minhu babal jadal, dan Allah akan tutup pada orang tersebut pintu jidal, ya pintu banyak omong, pintu perdebatan. Tapi sebaliknya, wa idza aradallahu bi'abdin syarran, apabila Allah berkehendak buruk pada seseorang hamba, fatahalahu babal jadal, Allah bukakan untuknya pintu banyak omong, pintu jidal. Wa aghlaqa anhu babal amal, dan Allah kunci, Allah tutup pintu amal. Akhirnya yang ada ngomong saja tanpa ada amal. Wa sami'a al-Hasan qauman yatajadalun. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri juga pernah mendengar satu kaum yang orang-orang pada saling jidal, saling debat, ribut. Faqal, lalu beliau mengatakan, haula'i qaumun mallul ibadah. Ini kaum orang-orang yang sudah bosan ibadah. Wa khaffa alaihimul qaul, sehingga ya enteng untuk berbicara. Wa qalla wara'uhum fatakallamu, dan sedikit kehati-hatian mereka sehingga mereka pada ngomong saja. Padahal ya setiap ucapan kita itu ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak ada satu ucapan pun dari seorang hamba melainkan ada yang selalu mencatatnya, malaikat. Raqibun atid itu malaikatnya, sifat malaikat yang selalu mengawasi. Ya, sebetulnya lebih menakjubkan lagi Imam Ahmad di sini, tapi nggak dibawakan ya. Imam Ahmad itu kalau sakit, apa itu demam, meriang, itu orang meriang itu biasanya gimana biasanya? Suaranya tuh gimana? Gitu kan? Itu Imam Ahmad tuh sampai menahan dari mengeluarkan suara menggigil karena khawatir buku catatan amalannya penuh dengan suara itu. Subhanallah. Ya, sampai sebegitunya. Ya. Nah, ini orang ada yang ngobrol dari ibadah isya sampai menjelang subuh. Lah, billah enggak jelas. Majelis tak jelas. Ya. Majelis tak jelas. Ini ada orang senang ngomong begitu ya, bingung mana juga. Ngobrol nggak ada ujungnya, nggak ada pangkalnya. Ya. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, ya, orang-orang kayak gini malul ibadah, orang-orang yang bosan ibadah sehingga enteng ucapan mereka, wa qalla wara'uhum, dan kehati-hatiannya akhirnya juga ringan, sedikit, fatakallamu, akhirnya banyak ngomong. Wa qala Bishrun ibn al-Harith Al-Hafi, ya, Al-Imam Bishr bin Harith Al-Hafi, ini juga salah satu perawi hadis yang thiqah dan ahli ibadah. Al-ilmu hasanun liman amila bihi wa man lam ya'mal ma adarrahu. Ilmu itu bagus ya bagi orang yang mengamalkannya. Tapi bagi yang tidak mengamalkannya, ini betapa madaratnya ilmu bagi dia. Apa maksudnya? Ini dijelaskan oleh Al-Imam yakni Sufyan bin Uyainah berikutnya. Al-ilmu illam yanfa'aka darraka. Ilmu itu yang dua saja kemungkinannya. Kalau tidak bermanfaat bagi kamu, pasti dia madarat bagi kamu. Loh, kok bisa ilmu madarat? Bisa. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, yakni maksudnya adalah illam yanfa'hu bi an ya'mala bihi darrahu bi kaunihi hujjatan alaihi. Ya, kalau tidak bermanfaat dengan cara diamalkan,
ilmu tersebut akan bermadarat karena akan menghujat dia kelak nanti pada hari kiamat sebagai penghujatnya. Ya, ya kayak orang Yahudi banyak ilmunya, tapi tidak ada yang mereka amalkan, bahkan mereka membangkang. Wa min jamil ma yuqalu fi hadzal bab. Ya, dan dari satu perkara yang bagus, yang indah yang dinukilkan dalam masalah atau bab ini, yaitu anna Sufyan rahimahullah al-Imam Sufyan, ya, Sufyan Ats-Tsauri. Biasanya kalau Sufyan disebut Sufyan saja di dalam kaidah ilmu hadis, ya, karena Sufyan itu ada dua, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan ibnu Uyainah, dikenal dengan Sufyanani, dua Sufyan. Nah, biasanya kalau penyebutan Sufyan saja itu siapa? Tsauri. Kalau Sufyan bin Uyainah biasanya disebut lengkap Sufyan bin Uyainah. Dan lebih tua mana antara keduanya? Tabaqahnya lebih duluan Sufyan Ats-Tsauri. Ats-Tsauri meninggal tahun 161 kalau tidak salah, ya, atau 160. Nah, Sufyan bin Uyainah juga masih 100 atau 189 ya kalau masalahnya, atau hampir tahun 200. Nah, Sufyan Ats-Tsauri ditanya, qila lahu talabul ilmi ahabbu ilaika awil amal. Jadi pertanyaannya juga aneh, ya. Ada orang nanya kepada beliau, talabul ilmi ahabbu ilaika awil amal. Menuntut ilmu itu lebih engkau sukai atau beramal yang lebih engkau sukai? Ini kan bingung, ya. Talabul ilmi, cari ilmu, lebih engkau sukai atau beramal saleh engkau lebih sukai? Makanya kata Imam Sufyan, dijelaskan kata beliau, innama yuradul ilmu lil amal. Ilmu itu dicari untuk diapakan? Diamalkan. Maka kata Imam Sufyan, fala tada' talabal ilmi lil amal wala tada' al amal li talabil ilm. Jangan kamu tinggalkan belajar talabul ilmi hanya untuk beramal terus. Atas dasar apa nantinya? Dan jangan pula kamu tinggalkan beramal untuk belajar terus. Untuk apa ilmunya dikumpulkan terus tidak ada amalannya? Jadi ya maksudnya apa? Seimbang. Talabul ilminya terus, beramalnya juga bertambah. Itu maksudnya. Bukan mana yang kita pilih, talabul ilmi atau amal. Ya, bagaimana orang bisa beramal kalau tanpa ilmu, tanpa ada landasan ilmu? Nah, akhirnya Syekh Abdul Razak menutup, ya, risalahnya ini, wa akhtim, saya tutup biwasiyatin azimatin, dengan wasiat yang agung, wa balighatin, dan luar biasa, wa nafi'atin wa mu'athiratin, dan insyaallah bermanfaat dan sangat, ya, berpengaruh bagi kita insyaallah, ya, artinya sangat masuk insyaallah, ya, ke dalam hati kita. Ini nasihat dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi itu sendiri dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Iqtida'ul Ilmi Al-Amala, konsekuensi ilmu adalah amal. Yaqulu rahimahullah, beliau mengatakan begini, inni musika ya talibal ilm, sesungguhnya aku akan berwasiat menasihati kau wahai penuntut ilmu. Yang pertama, bi ikhlasin niyati fi talabihi, selalu ikhlaskan, murnikan niat, ya, dalam menuntut ilmu. Wa ijhadin nafsi 'ala al-'amali bi mujabihi, ya, dan berusaha mengalahkan nafsu, ya, jiwa kita itu untuk selalu, ya, mengamalkan ilmu yang merupakan amal. Konsekuensi ilmu adalah amal. Fa innal ilma syajara, ya, karena ilmu itu ibaratnya pohon, wal amala thamara, dan amalnya itu buahnya. Walaysa yu'addu 'aliman man lam yakun bi ilmihi 'amilan, dan orang tidak dikatakan alim selama dia tidak mengamalkan ilmunya. Jadi kalau ada dikatakan ini orang-orang alim, itu ya berarti otomatis dia juga apa? Telah mengamalkan ilmunya. Fala ta'nas bil amali ma dumta mustawhishan
minal ilm. Ya. Maka jangan kamu coba-coba merasa ingin beramal selama kamu sendiri masih jauh dari ilmu. Ya, karena yang namanya amal itu setelah ilmu. Makanya Imam Bukhari juga dalam sahihnya bilang al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Wala ta'nas bil ilmi ma kunta muqassiran fil amal. Ya, dan juga kamu jangan pingin terus menuntut ilmu, ya, maksudnya selama kamu masih membatasi diri dalam beramal. Ya, nantinya akan menjadi penghujat, ya, banyak ilmu tanpa amal nantinya. Ilmu tersebut menghujat kita, naudzubillah, pada hari kiamat. Karena memang dalam hadis juga disebutkan wal Qur'an hujjatun lak au alaik. Quran itu adalah yang akan menjadi pembelamu atau penghujatmu. Ya. Walakin ijma' bainahuma. Caranya kumpulkan, gabungkan antara keduanya, ilmu dan amal. Jangan jomplang, ilmu terus nggak ada amal. Kayak Yahudi, amal terus tidak talabul ilmi, seperti apa? Nasara. Ya, dan itu sudah kita bahas waktu pertemuan yang lalu. Perumpamaan orang-orang liberal, orang-orang yang tahu banyak ilmu dalam umat Islam ini, perumpamaannya seperti Yahudi. Dan perumpamaan ahlul bid'ah dalam umat Islam ini seperti orang-orang Nasara. Ahlul bid'ah senang beramal tanpa apa? Ilmu, tanpa dalil. Walakin ijma' bainahuma, tapi gabungkan antara keduanya. Wa in qalla nasibuka minhuma, walaupun kamu masih sedikit pada keduanya. Jelas berimbang. Ya, ilmu sedikit, ya, amalannya juga otomatis apa? Sedikit, enggak masalah. Ilmunya makin banyak, amalannya banyak, begitu. Wa ma syai'un ad'afu min 'alimin taraka an-nasu ilmahu li fasadi tariqatihi. Wa jahilun akhadha an-nasu bi jahlihi li nadharihim ila ibadatihi. Subhanallah, ini ibaratnya luar biasa. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih buruk, ya, lebih lemah, lebih parah dari seorang alim yang ditinggalkan oleh manusia ilmunya dengan sebab fasadi tariqatihi, dengan sebab rusaknya amalan dia, tariqah dia. Maksudnya dia banyak ilmunya saja tapi ditinggalkan oleh manusia karena gara-gara si alim ini tidak mengamalkan apanya? Ilmunya. Wa jahilun akhadha an-nasu bi jahlihi linadharihim ila ibadatihi. Sementara ada orang jahil, ya, orang-orang pada mengambil kejahilannya dengan sebab mereka melihat kesolehan pada orang jahil ini. Wal qalilu min hada ma'al qalili min hada anja fil aqibati. Ini bahasanya dalam, ya. Orang yang sedikit dari yang ini, maksudnya dari yang pertama. Yang pertama itu orang berilmu, banyak ilmunya, tapi tidak mengamalkan apanya? Ilmunya. Ini, ya, min hada ma'al qalili min hada. Kalau dibandingkan dengan yang kedua, kalau kedua orang apa tadi? Jahil, tapi juga sedikit ilmunya karena jahil, tapi orang-orang lebih melihat ke dia karena lebih apa? Saleh. Ini lebih anja. Yang kedua ini lebih selamat daripada yang pertama tadi. Paham, ya? Jadi maksudnya misalnya ada dua orang, yang satu alim, yang satu apa? Jahil. Si alim ini banyak ilmunya saja, ya, thariqahnya atau pengamalannya kurang, sehingga orang-orang pada lihat, pada tahu ini banyak ngomong doang, orang pada ninggalin dia. Yang kedua ada orang jahil, amalannya juga minim, ya, karena jahil, tapi dia saleh sesuai dengan ilmunya yang minim. Orang-orang akhirnya lebih cenderung ke sini. Nah, kata Al-Khatibul Baghdadi, yang ini sedikit juga, yang ini sedikit juga amalnya. Mendingan yang mana? Yang ini, yang jahil, karena memang jahil, ilmunya baru sedikit. Kalau yang ini apa tadi?
alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Idza tafaddala Allah birrahmah wa tamama ala 'abdihi ni'mah. Ya. Apabila Allah menghendaki dengan rahmatnya dan menyempurnakan hambanya kenikmatan. Fa ammal mudafa'atu wal ihmal wa hubbul huwaina wal istirsal wa itharul khafdi wad da'ah. Ya, adapun ini maksudnya dalam pengamalannya, orang itu macam-macam dalam pengamalan setelah dia dapat ilmu. Adapun mudafa'ah wal ihmal, mudafa'ah itu dia menolak amal, maunya dapat ilmu saja. Wal ihmal atau lalai dia dalam beramal. Atau dia wa hubbul huwaina wal istirsal. Huwaina itu ya nanti-nanti. Istirsal juga menunda-nunda. Dia senang begitu, nantilah. Nanti insyaallah saya beramal. Ya. Wa itharul khafdi wad da'ah, dan dia lebih mendahulukan kerendahan dan pengangguran, maksudnya lebih senang, enggak sibuk ya. Wal mailu ma'ar rahati was sa'ah, dan dia lebih cenderung banyak istirahat. Ya. Kalau kata zaman sekarang itu banyak rebahan ya, generasi apa? Rebahan. Was sa'ah ya, tenang-tenang, santai ya. Fa inna khawatim hadhihi al-saliyat, sifat-sifat seperti ini nih nanti akibat akhirnya zamimah, tercela, buruk. Wa uqbaha karihatun wa khimatun, dan akhirnya akan karihah ya, akan tidak disukai pasti. Wa khimah, dan juga rugi. Wal ilmu yuradu lil amal. Beliau mengingatkan lagi, sekali lagi kata beliau, ilmu itu maksudnya adalah amal. Kamal amal yuradu lin najah. Kita beramal maksudnya supaya kita selamat. Fa idza kana al-amalu qasiran 'anil ilmi, ya maka kalau amal ya yakni tidak terlahir dari ilmu yang dia cari, maka kana ilmu kallan 'alal alim. Ilmunya ini menjadi kal itu beban. Ya, menjadi beban bagi si alim itu. Orang alim yang berilmu maksudnya tapi tanpa amal, ini ilmunya makin berat bagi dia sebetulnya. Wa na'udzubillahi min ilmin 'ada kallan, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang justru malah beban bagi kita. Wa awratha dhullan, dan justru ilmu malah mewarisi kehinaan. Na'udzubillah. Wa sara fi raqabati sahibihi ghillan. Ya. Dan ilmu tersebut di leher pemiliknya menjadi belenggu. Nah, ini kan luar biasa ya. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Ini selesai ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Ini nasihat dari seorang imam besar di masanya, Al-Khatibul Baghdadi rahimahullahu ta'ala, yang Syekh Abdul Razzaq tutup bukunya itu dengan nasihat ini. Dan akhirnya beliau katakan, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wa bihadza yantahi al-kalamu hawla hadzal mawdu'. Dengan demikian alhamdulillah selesai ya pembicaraan seputar ini. Wa nas'alullaha azza wa jalla an yaj'ala dzalika hujjatan lana la 'alaina. Kita berdoa minta kepada Allah supaya hal ini menjadi hujjah, pembela bagi kita, bukan penghujat kita. Wa an yanfa'ana bima 'allamana, dan semoga Allah memberikan manfaat dari apa-apa yang Allah ajarkan kepada kita. Wa an yu'allimana ma yanfa'una, dan semoga Allah selalu mengajarkan kita apa-apa yang bermanfaat bagi kita. Wa an yazidana ilman, dan semoga Allah menambah kita ilmu, yang karena satu-satunya perintah Allah yang kita hendaknya selalu minta tambahan adalah tambahan apa? Ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Tidak ada doa wa qur rabbi zidni malan, ya Allah tambahin saya duit, atau wa qur rabbi zidni zaujatan, masya Allah, ya Allah tambahin saya apa? Istri. Ya boleh sih, tapi
Ya, bukan, nggak ada dalam Al-Quran tapinya. Yang ada dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilman, begitu ya. Wa an yusliha lana sya'nana kullahu, dan semoga Allah memperbaiki urusan kita semuanya. Ada doanya juga, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni nafsi tarfata ain. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdillahi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Udah selesai, alhamdulillah. Ya, antum sudah berapa kitab ini selesai? Masya Allah ya. Sudah berapa kitab? Hah? Ya sama ini berarti berapa? 3 ya, Masya Allah. Yang pertama masih ingat tentang apa? Iya, kaifa takunu miftahan lil khair, bagaimana Anda menjadi kunci pembuka kebaikan. Ini semuanya karya Syekh Abdul Razak, karena buku-buku beliau yang tipis-tipis itu manfaat sekali. Bagus ya bagi kita pemula ini. Yang kedua tentang apa tadi? Tentang apa? Tauhid ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah, maknanya, madlulnya. Nah, sekarang alhamdulillah kita selesai dari risalah yang ketiga, yaitu Thamaratul Ilmi Al-Amalu, ya, buah ilmu adalah amal. Dan nanti insyaallah seperti biasa Anda sampaikan lagi ke Ustaz Budi ya, tentang kitab apa lagi yang akan kita bahas insyaallah sebenarnya. Insyaallah sifatnya juga ringan-ringan juga, tidak terlalu berat. Kisarannya antara 50 sampai 100 halaman. Nanti barangkali kalau sudah 5 risalah naiklah yang 200 halaman gitu ya. Iya. Yang rada handal sedikit. Karena yang tipis-tipis begini kalau sekali saja nggak hadir atau 2 kali bahkan kelewat banyak. Betul nggak? Ngaku saja yang nggak hadir tuh kelewatnya banyak. Ya. Nah kalau kita tebel kan nanti hadirnya lebih banyak lagi, nggak hadirnya itu lebih banyak lagi. Duh, serba salah ya. Yang salah siapanya? Kitabnya apa? Kitanya ya. Baik. Jadi kalau begitu caranya yang paling pintar nanti ustadznya, karena ustadz nggak pernah nggak hadir, hadir terus. Begitu. Baik, insyaallah sampai di sini ya. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita memang pelajari ini membuahkan amal, karena itulah maksud dari ilmu yang kita cari dan kita tuntut. Dan dengan amal tadi sudah disebutkan kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan amal benar salahnya dengan talabul ilmi. Ya, wallahu a'lam bishawab ya, sambil menunggu waktu adzan salat Isya, barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, maka dipersilahkan. Silakan. Iya. Iya. Alim yang apa? Alim yang sudah menghafalkan itu atau? Oh ya. Dan yang kedua tentang hadis sebagai soal tidak awal alim bayar yang baru terjadi. Oh iya. Sampai atau tidak tidurnya orang. Oh iya. Adapun kalau hadis yang pertama itu ya, wafadul alimi ala al-abidi kafadlil qamari ala sa'il kawakib, itu hadis hasan dari Abu Darda dalam Sunan Abi Dawud, Tirmidzi dan yang lain-lain ya. Itu maksudnya adalah keutamaan orang alim yang tentunya alim yang mengamalkan ilmunya. Karena tadi kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, la yuqalu alimun aliman illa
idza amila bima alima. Seorang alim tidak dikatakan alim kecuali jika dia sudah mengamalkan apa yang dia ilmunya itu. Jelas ya? Dan kenapa alim lebih utama dari abid? Abid juga bagus ya, ahli ibadah. Makanya dibandingkannya antara dua hal yang bagus-bagus, bulan dan bintang. Tapi di malam hari, di malam bulan purnama tanggal 15 bulan Hijriah itu yang lebih nampak jelas apa? Bulan apa bintang? Tentunya bulan. Nah di sini kata para ulama dalam syarah seperti dalam Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Dawud ya, dalam Fathul Afadi, syarah Jami' Tirmidzi, di situ disebutkan bahwa karena naf'ul alim muta'addi lil ghair. Manfaat seorang alim itu dirasakan oleh banyak orang. Karena dia tahu bukan hanya untuk dirinya sendiri, dia tahu, dia amalkan, plus dia amalkan, ajarkan, ya dakwahkan orang lain. Beda sama abid. Abid itu sekedar tahu untuk dirinya sendiri. Dia beribadah li nafsi, untuk dirinya, dan dia tidak tularkan kepada orang lain. Karena ilmunya terbatas, sebatas untuk dirinya sendiri. Adapun kalau yang tadi yang kedua, apa itu bunyi hadisnya bagaimana? Naumul alim. Oh ya, sebentar. Kalau dari ciri-cirinya sih hadis apa itu kira-kira? Tapi anak mau pastikan dulu ya. Apa? Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Hadisun maudhu. Apa itu maudhu itu? Palsu. Ya, sudah kecil. Aneh. Apa sih artinya? Naumul alimi, tidurnya seorang alim lebih baik daripada ibadahnya seorang jahil. Nah, ini ada Syekh Saleh Al-Munajjid di dalam fatwanya. Beliau ditanya, hal hadal hadis sahih? Apakah hadis ini sahih? Hadis yang berbunyi naumul alimi khairun min ibadatil jahil. Jawaban beliau, alhamdulillah. Awalan, pertama, hadal qaul, perkataan ini naumul alim khairun min ibadatil jahil laisa bihaditsin 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa atharan an ahadin min as-sahabati wat tabi'in. Bukan pula athar dari sahabat ataupun tabi'in, wala yu'rafu fi kutubis sunnati wal hadis. Tidak dikenal di kitab-kitab sunnah atau hadis manapun. Ya. Jadi dicomot dari tempat sampah ini ya. Walam naqif alaihi fi syai' min kutubis sunnah. Kami enggak pernah menemukannya di kitab-kitab hadis manapun yang mu'tabar. Ba'dal bahthi wa tahri, setelah kami mencari dengan sangat ya. Kalau ahli hadis saja habis nyari-nyari nggak ketemu, gimana kita ya ahli hadas ya. Nah, wa inna ma wajadnahu fi kutubis Syiah. Kami dapati di kitab-kitabnya orang Syiah. Allati hiya manba'ul wad'i wal kadhib, yang memang sumber kitab orang Syiah itu sumbernya hadis-hadis palsu dan bohong. Dan itu di kitab Man la yahduruhul faqih, itu judul kitabnya. Ya. Di situ ada disebutkan memang. Ya. Wa alamatul kadhibi badiyah, dan tanda-tanda hadis palsu pada hadis ini sangat jelas. Karena perawinya juga semuanya majhul, bahkan sebagiannya ada yang kadzdzab,
pendusta. Ya, jadi kesimpulannya ini hadis apa? Palsu. Ada hadis serupa yang sama-sama palsunya juga, bunyinya adalah naumul alimi ibadah. Tidurnya seorang alim ibadah. Ini juga sama, bukan sabda Nabi, bukan pula perkataan salaf sama sekali. La aslalahu fil marfu'. Ya, jazakallah khair ya. Jadi anak tahu. Pernah dengar, cuman anak tahunya dhaif saja begitu. Ternyata apa lebih parah lagi. Maudhu, ya palsu. Palsu itu masalahnya sebagian ulama hadis sendiri nggak setuju termasuk kategori hadis dhaif. Karena aslinya dia bukan apa? Bukan hadis. Ada ulama yang mengatakan memang seperti Ibnu Shalah, ya, syarru anwa'i dhaif al-maudhu, seburuk-buruk hadis dhaif itu hadis maudhu. Nah ini di debat ini oleh sebagian ulama misalnya. Bahkan kami nggak setuju itu seburuk-buruk hadis dhaif. Ya, bahkan dia bukan hadis Nabi SAW. Terus kenapa disebut hadis? Kenapa? Ya karena orang-orang menyangkanya apa? Hadis. Ya. Jangan sampai kita juga seperti orang awam yang nggak paham, ya, bilang ini kan palsu-palsu juga hadis. Kita menghormati para pembuatnya lah, begitu ya. Kita kasih duit palsu aja, suruh belanja di pasar. Kalau dia marah, ya palsu-palsu juga duit. Ya, kita hormati pembuat duit palsu ini. Ya, sampai di sini sudah waktu isya ya. Subhanallah wa bihamdik, wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq.